Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Ini tulis buat apa? Iya, kamu tahu nggak sekarang sodako bisa pakai tulis loh. Wah, serius? Tapi sekarang kalau sodako nggak perlu nyari uang lagi ya? Iya benar, sekarang tinggal sekarang aja deh. Jangan digital loh. Tapi pahalanya auto tetap transfer. Wah, keren banget sih. Jadi sekarang nggak perlu nyari alasan buat nggak sedekah lagi. Iya benar. Sekarang kan zamannya digital. Tapi kamu harus memilih dengan niat dan keikhlasannya. Wah, setuju banget. Jadinya sadar Rasulullah bahwa sedekah nggak akan bikin kita berkurang. Berarti ini menunjukkan sistem ekonomi yang berkembangnya ya, Bi? Iya. Halo teman-teman semua, kali ini kalian berada di pembahasan video kelompok 3. Mengenai apa nih? Mengenai perkembangan ekonomi Islam dari mulai zaman Rasulullah SAW hingga zaman modern seperti sekarang ini. Apabila teman-teman melihat video awal kelompok kita barusan, tadi ada tuh penggalan video bahwasanya di zaman modern seperti sekarang ini, kita sodako itu bisa pakai kris loh teman-teman, nggak pakai uang receh aja, tapi bisa pakai dana yang memang ada di rekening kita, dan itu merupakan salah satu bukti adanya perkembangan ekonomi Islam hingga sampai saat ini. Masuk ke pembahasan teman-teman. Pertama itu ada perkembangan ekonomi Islam yang dimulai pada masa Rasulullah SAW. Jika kita menarik mundur ke belakang nih, ekonomi Islam itu sudah ada sejak zaman Rasulullah. Bahkan Rasulullah sebagai nabi bukan hanya menyerukan ajaran Allah saja, tetapi beliau juga menciptakan suatu sistem perekonomian Islam yang adil dan berakhlak. Ditandai dengan apa teman-teman? Ditandai dengan adanya dua lembaga penting yang didirikan oleh Rasulullah SAW. Pertama yaitu ada Al-Hisbah yang berarti pengawasan pasar, dan yang kedua yaitu ada Baitul Mal yaitu manajemen keuangan negara. Kemudian teman-teman, untuk sumber pendanaan pada saat Rasulullah SAW menjabat sebagai khalifah waktu itu ada 3. Yang pertama, itu sumber pendanaan dari kaum muslimin. Yang kedua, yaitu sumber pendanaan dari kaum non-muslimin. Dan yang ketiga, yaitu dari harta ataupun benda rampasan perang, yang dimana negara ataupun pihak yang melakukan peperangan dan kalah, itu harta atau bendanya itu dirampas dan menjadi milik pihak yang menang, seperti itu teman-teman. Kemudian yang kedua yaitu perkembangan ekonomi Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Jika teman-teman tahu, nama Khulafaur Rasyidin itu tidak lepas dari keempat sahabat Nabi. Yang pertama yaitu ada Abu Bakar Asy-Syiddiq, yang kedua itu ada Umar bin Khattab, yang ketiga ada Utsman bin Affan, dan yang keempat ada Ali bin Abi Thalib. Dan untuk pada masa pemerintahan pertama yaitu Abu Bakar Asy-Syiddiq, beliau ini lebih memfokuskannya pemerintahannya tuh ke kejujuran, keterbukaan, dan juga adanya zakat, pengoptimalan dari zakat. Kemudian untuk yang kedua yaitu pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, beliau lebih menekankan pemerintahannya berfokus kembali kepada manajemen keuangan negara. Contohnya dengan apa teman-teman? Contohnya dengan adanya pajak tanah atau yang bisa kita sebut dengan haraj. Kemudian yang ketiga yaitu pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, karena pada sejatinya beliau adalah pengusaha, jadi fokus utama dari pemerintahan beliau yaitu pada perdagangan. Dan yang keempat yaitu pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, beliau lebih fokus kepada pengawasan pasar dan tegas nih terhadap tindakan korupsi. Seperti itu teman-teman.
Teman-teman, setelah masa Khulafaur Rasyidin selesai, sekarang adalah masa setelah Khulafaur Rasyidin. Untuk masa setelah Khulafaur Rasyidin itu terbagi ke dalam 4 fase, teman-teman. Tetapi sebelum itu, pada masa Khulafaur Rasyidin ini itu lebih fokus kepada adanya pemikiran-pemikiran dari para ilmuwan ataupun sejarawan muslim. Contohnya siapa? Contohnya adalah pertama Ibnu Sina, seorang kanon kedokteran, dan juga Al-Khwarizmi, yaitu seorang matematikawan. Nah, dan teman-teman, pada masa setelah Khulafaur Rasyidin ini kan tadi terbagi ke dalam 4 fase nih. Yang pertama yaitu pada masa kepemimpinan Bani Umayyah. Dalam hal ini, mereka memfokuskan ekonominya itu ke dalam bentuk perdagangan. Dengan contohnya apa? Dengan adanya mata uang dinar dan dirham. Dan yang kedua yaitu pada masa kepemimpinan Bani Abbasiyah, mereka memfokuskan kepada industri nih. Contohnya dengan adanya tekstil dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu pada masa Mamluk, itu mereka mulai menciptakan perekonomian yang seimbang dan juga adil. Contohnya dengan adanya perdagangan antara Cina dan India. Kemudian yang keempat yaitu pada masa Utsmaniyah. Dari sini mulai ada kemunduran perekonomian, teman-teman, karena diakibatkan oleh konflik antara perang internal. Seperti itu. Nah, teman-teman, untuk fase yang keempat yaitu pada fase saat ini, fase modern. Dalam hal ini sudah terjadi modernisasi dalam perekonomian Islam. Dan contoh nyatanya di Indonesia itu dengan didirikannya Bank Muamalat Indonesia yang diatur juga dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dengan perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Teman-teman, dengan adanya modernisasi perekonomian Islam saat ini sudah terbukti bahwa di zaman saat ini saja kita sedekah, zakat ataupun lain hal sebagainya itu sudah menggunakan praktek online kan, dan itu yang menjadi bukti nyata bahwasannya perekonomian Islam bisa menyebar sampai sekarang. Dan sekarang bank-bank yang mulai menetapkan adanya aturan non-riba seperti bank syariah, asuransi syariah ataupun hal yang sebagainya itu sudah mempraktikkan praktek-praktek ekonomi Islam, dan itu yang menjadi cikal bakal dari adanya kemajuan ekonomi Islam di Indonesia. Nah, tidak terasa ya teman-teman, kita sudah berada di ujung pembahasan karena aku rasa teori yang aku sampaikan itu sudah beres ya, dari mulai masa perkembangan ekonomi Islam dari zaman Rasulullah SAW hingga zaman modern saat ini. Dan teman-teman, itu mungkin yang menjadi tugas terakhir aku sebagai perwakilan kelompok 3 di video ini. Tapi asalkan teman-teman tahu, aku di sini gak sendirian, aku dibarengin oleh kameramen dan juga teman-teman aku yang lain. Coba kalian masuk sini gak? Nah, saya dulu ke kamera guys. Oke guys, mungkin sekian pemaparan video yang bisa kami sampaikan. See you di kelas. Bye.